Selamat siang, saya ucapkan untuk dosen mata kuliah manajemen keuangan, yaitu Ibu Mayana. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, analisis laporan keuangan yang saya ambil dari PT Siantar Top Tbk. Sebelum saya memulai presentasi saya, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Yolanda Pandiangan dengan NIM 2121022020. Sebelumnya saya akan memperkenalkan perusahaan yang saya ambil, yaitu PT Siantar Top Tbk dengan kode STTP tanggal listing di BEI 16 Desember 1996. Perusahaan tersebut bergerak di bidang sektor industri barang konsumsi, bidang jasa utama pembuatan snack mie, cracker, dan permen. Selanjutnya, saya akan memulai dari menghitung analisis rasio dari perusahaan tersebut. Yang pertama itu saya menghitung likuiditasnya. Tahun 2019, rasio lancarnya berjumlah 2,85%, didapat dari aset lancar dibagi kewajiban lancar. Lalu rasio cepatnya 2,07%. Kita dapat dari aset lancar dikurang persediaan dikurang kewajiban lancar. Lalu pada tahun 2020, rasio lancar perusahaan tersebut 2,40%, rasio cepatnya 1,47%, maka dapat disimpulkan dari yang sudah dicari tadi, analisisnya pada bagian rasio lancarnya mengalami penurunan sebesar 0,45%. Hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan tidak optimal dalam melunasi utang jangka pendek perusahaan. Rasio lancar mengalami penurunan dikarenakan besarnya peningkatan kewajiban lancar dibandingkan dengan aset lancar. Hal ini dikarenakan pinjaman bank meningkat dari periode sebelumnya. Rasio cepatnya mengalami penurunan sebesar 0,6%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang tidak optimal dan lebih lama daripada tahun sebelumnya. Rasio cepat mengalami penurunan dikarenakan aset lancar menurun sedikit, persediaan menurun sedikit, dan kewajiban lancar yang meningkat. Yang kedua, menghitung aktivitasnya, yaitu pada tahun 2019 pemutaran kasnya atau cash turnover berjumlah 13,22 kali. Kita dapat dari penjualan dibagi kas ditambah setara kas. Kemudian pemutaran piutang usaha berjumlah 7,10 kali didapat dari penjualan dibagi piutang. Perputaran aset tetap berjumlah 1,91 kali penjualan dibagi aset tetap. Kemudian perputaran total asetnya 1,10 kali didapat dari penjualan dibagi total aset. Lalu perputaran persediaannya 4,20 kali didapat dari harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Dan di tahun 2020 pemutaran kasnya 9,93 kali. Pemutaran piutang usahanya 7,77 kali. Pemutaran aset tetapnya 2,10 kali, perputaran total asetnya 1,21 kali, perputaran persediaannya 4,56 kali, maka didapat analisisnya perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 0,67. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal dikarenakan perusahaan dapat mengelola piutang dengan baik, ditandai dengan nilai piutang dalam perusahaan semakin bertambah yang diikuti dengan penambahan nilai pendapatan. Yang kedua, perputaran kas mengalami penurunan sebesar 3,29. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak optimal dikarenakan perusahaan tidak dapat mengelola kas dengan baik, ditandai dengan nilai kas dalam perusahaan semakin berkurang. Yang ketiga, perputaran aset tetap mengalami kenaikan sebesar 0,19.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal dikarenakan perusahaan dapat mengelola aset tetap dengan baik, ditandai dengan nilai aset tetap dalam perusahaan semakin bertambah. Yang keempat, perputaran total aset mengalami kenaikan sebesar 0,11. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal dikarenakan perusahaan dapat mengelola total aset dengan baik, ditandai dengan nilai total aset dalam perusahaan semakin bertambah. Yang kelima, perputaran persediaan mengalami kenaikan sebesar 0,36. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal dikarenakan perusahaan dapat mengelola persediaan dengan baik, ditandai dengan nilai persediaan dalam perusahaan semakin bertambah. Yang ketiga, menghitung solvabilitasnya, yaitu pada tahun 2019, total utang terhadap ekuitasnya 0,34, total utang terhadap asetnya 0,23, pada tahun 2020 total utang terhadap ekuitasnya 0,29, total utang terhadap asetnya 0,24, maka dapat diambil analisis. Yang pertama, rasio total utang terhadap ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,05 atau 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kewajiban sebesar 42.140.784.764 yang menunjukkan semakin sulit perusahaan melunasi utang tersebut dan meningkatkan risiko perusahaan. Yang kedua, rasio total utang terhadap aset mengalami kenaikan sebesar 0,01 atau 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kewajiban sebesar 42.140.784.764.000 yang menunjukkan semakin sulit perusahaan melunasi utang tersebut dan meningkatkan risiko perusahaan. Yang keempat, yaitu menghitung profitabilitasnya pada tahun 2019, tingkat pengembalian asetnya 0,15% atau 15%, net profit marginnya 0,13 atau 13%. Pada tahun 2020, tingkat pengembalian asetnya 0,18% atau 18%, net profit marginnya 0,16% atau 16%. Maka diambil analisisnya. Rasio tingkat pengembalian aset mengalami kenaikan sebesar 3%, menunjukkan kinerja perusahaan baik karena mampu dalam pengembalian aset semakin baik. Yang kedua, rasio margin laba bersih mengalami kenaikan sebesar 3%, menunjukkan kinerja perusahaan baik karena kemampuan dalam menghasilkan profit semakin baik. Kesimpulannya, tujuan analisis laporan keuangan adalah mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan. Hasil akhir dari kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, sehingga perlu dibuat analisis laporan keuangan dari perusahaan untuk membantu dan mengendalikan perusahaan atau memberi gambaran situasi keuangan pada pihak yang berkepentingan seperti para pemegang saham, kreditur, pemerintahan, dan pihak lainnya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Selamat siang dan terima kasih, Bu.